Selamat siang, pemirsa Bangka Pos, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Edi Ismanto di Dialog Ruang Tengah. Bang Edi ini rasa-rasanya sudah sekian banyak orang yang menjadi kandidat yang muncul di dua pilkada ulang, satu di Kota Pangkal Pinang dan satu di Kabupaten Bangka di 27 Agustus 2025 kemarin sudah banyak. Tapi ini istimewa. Ada ini, saya merasa ini bikin heboh di Kabupaten Bangka. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sudah bikin Bangka ketar-ketir. Nah, ini dia nih. Ketar-ketir. Beliau adalah Bang Coco Marganda Sihombing. Siap. Bener saya nih ternyata. Bener, Bang. Tapi lebih akrab Bang Coco, Coco, ya. iya. Soalnya kalau huruf Coco itu saya bacanya K ya kan, jadi Koko. Ternyata Betul. enggak ya, Coco ya. Coco, karena dia sebenarnya saya harus membawa lagi terakhir ada K-nya. Jadi cocok, Bang. Oh gitu. Iya. Pas beda ya, masuk tuh sebenarnya udah. Kalau Koko kan ditambah dengan K jadi kokok dia. Iya, Koko. Jadi harus Coco. Memang Coco, namanya itu cocok. Coco. Harus ada terakhir baru cocok. Oke, seperti kostum hari ini cocok. Cocok, Bang. Baik, Bang Coco, terima kasih sudah Siap. meluangkan waktunya di studio Selamat Bangka Pos hari sore, ini. ya. Inilah studio Bangka Pos. Saya pikir ini adalah kali pertama Bang Coco berkunjung Yes. di sini Oke. ya sebagai satu kandidat bakal calon wakil Wakil. Bupati Bangka. Siap. Wih, enak kali. Besok-besok, halo Pak Wabub. Wah, Bang Coco Marganda Sihombing. Wah, Amin. kita Amanah nggak lah. tahu kan Siap. semuanya. Tapi saya mau mengawali dialog santai kita hari ini Boleh? dengan latar belakang, Bang. Backgroundnya, Oke. Bang. Apa yang memotivasi Abang? Apa yang menginspirasi seorang Bang Coco mau ikut serta di Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025? Baik, terima kasih banyak, Bang, buat waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya. Saya ini sebenarnya background-nya itu dari marketing. Dan marketing itu adalah pekerjaan yang sangat mengasihkan bagi saya. Karena kenapa? Kita bisa terjun, bersosialisasi, sehingga kita juga bisa melihat hiruk-pikuk di suatu daerah, atau ya apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari lapangan, itu saya resapin terus, Pak. Jadi saya dari lulus SMA itu memang saya sudah berpindah-pindah ditugaskan perusahaan untuk membuka cabang, membangun di sebuah perusahaan juga, sehingga saya banyak belajar dari setiap beberapa daerah kultur dan budaya. Dan kebetulan Kabupaten Bangka ini saya sudah menganggap bahwa ini adalah tanah kelahiran saya, karena di sini beragam budaya yang membuat saya itu sangat terharu dan membuat saya juga termotivasi ya, baik dari seluruh kalangan masyarakatnya sangat ramah, sopan, santun, begitu juga dengan kabupatennya yang kaya akan alam. Nah, cuman di situ saya lihat memang selama ini memang sudah baik ya, cuman masih ada beberapa memang yang ketinggalan. Sehingga saya di Bangka ini ikut juga di beberapa ormas. Dan di sini saya juga belajar, melihat juga tentang kultur dari sebuah ormas dan masyarakat juga. Sehingga saya lama-lama masuk ke partai. Masuk ke partai juga saya pernah ikut caleg juga di Dapil Girimaya Bukit Intan dari partai PSI. Dan puji Tuhan memang suara saya di sana itu lumayan, Bang. Cuman memang kita kemarin kandidatnya cuma 3, sehingga tidak mendongkrak untuk bisa mendapatkan 1 kursi. Nah, dengan adanya pemilihan ulang ini adalah sebuah demokrasi yang menurut saya masyarakat itu harus benar-benar merasakan inilah sebuah demokrasi. Kalau kemarin saya rasa cuma 1 calon belum bisa dikatakan demokrasi, Bang ya. Jadi ini adalah sebuah demokrasi yang harus kita rayakan bersama. Semakin banyak calon, saya rasa semakin dinikmati oleh masyarakat. Nah, sehingga saya berpikir ya, ini adalah suatu peluang juga buat saya ikut berpartisipasi untuk terjun, maju, membangun Kabupaten Bangka. Tapi ini serius ya? Serius kita, Bang. Kapan benar-benar waktu seorang Bang Coco meyakinkan hatinya bahwa
saya maju deh. Tepatnya tuh kapan waktunya tuh? Desember kemarin, Bang. Desember kemarin. Ya, Apa itu pemantiknya? jadi Desember kemarin itu kan itu musim hujan, Bang ya. Oke. Kita ceritain. Musim hujan saya coba sowan sama anak istri ke Kabupaten Bangka. Kita liburan di sana selama beberapa hari. Kita lihat Bangka ini butuh penataan memang yang lebih serius lagi, Bang. Di Bangka ini banyak yang harus kita benahin lagi. Seperti yang saya katakan tadi, kaya, Bang. Cuman belum apa ya? Belum memuncak. Nah, dari sektor kulinernya kita tahu Kabupaten Bangka itu otak-otaknya lezat, Bang. Jos, luar Jos, biasa itu ya. luar biasa. Kerupuknya juga luar biasa. Nah, cuman ada juga lapis lejiknya ya. Lapis lejiknya juga itu kan dikirim mereka juga tuh ke Jakarta. Artinya ini bisa kita tingkatkan lagi, Bang. Melalui nanti ya mungkin dari UMKM-nya. Yang berikutnya, para wisatanya. Pantai Bangka ini nggak jauh kalah dari tempat-tempat wisata yang ada di luar-luar ya. Iya. Dan itu bisa kita benahin lagi. Kita panggil juga bisa investor atau pengusaha-pengusaha dari luar untuk membangun bersama. Nah, jadi saya rasa di sini adalah mudah-mudahan dengan niat saya bisa maju di Kabupaten Bangka menjadi sebuah terobosan buat masyarakat Bangka untuk lebih baik lagi. Sehingga saya berpikir ya mungkin ini saatnya. Sehingga saya berhenti dari pekerjaan saya sowan ke penatua-penatua, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sana dengan kerendahan hati saya ingin maju dan mengabdi memang untuk Kabupaten Bangka. Saya minta restu dari istri dan rekan-rekan semua. Saya rasa semua mensupport. Responnya baik semua ya. Baik semua. Mendukung Sehingga semua saya ya. melangkah ya dengan iman. Melangkah dengan iman dan saya tetapkan ya saya harus terus. Tapi ini buah pikiran seorang Bang Coco sendiri atau justru ada orang atau ada peristiwa yang kemudian menjadi pendorong utama langkah maju ini? Dua-duanya sih, Bang. Kalau dari saya sendiri kan otomatis itu pasti sebuah ambisi yang akan muncul. Oke. Kalau saya itu tidak terlalu ambisi, Bang, sebenarnya. Sehingga saya berkolaborasi karena ada dorongan dari masyarakat juga yang menginginkan seperti ini. Karena saya memang jujur, di perusahaan-perusahaan yang dulu itu setiap memang momen-momen lebaran itu kan kita ada memang turun ke lapangan untuk membagi ya, sembako kan. Nah, dalam pembagian sembako itu kita melihat kehidupan mereka juga. Kita lihat juga ekonomi mereka juga. Sehingga kita berkoordinasi ngobrol sama mereka juga. Nah, dari situ memang muncul sebenarnya niat saya ya kapan saya bisa memberikan atau membangun lebih baik lagi kehidupan mereka. Nah, kesempatan itu ini, Bang. Makanya saya ini momentumnya gitu. Sehingga saya ingin maju. Oke. Berarti keinginan itu memang muncul di Desember kemarin ya. Di Desember kemarin untuk majunya. Kalau untuk calegnya kemarin memang dari tahun-tahun sebelumnya memang saya pengen, cuma saya pengen belajar juga dari situ. Sehingga supaya saya lebih matang lagi. Baik, Bang, perjalanannya kan memang masih panjang nih. Panjang, betul. Ya kan? Kita tahu pencoblosannya masih 27 Agustus 2025 akan datang. Dan tahapan-tahapannya juga masih terus bergulir untuk itu. Apakah kemudian sebelum saya menyampaikan bahwa Abang sudah ngambil di beberapa partai politik untuk mengambil formulir pendaftaran, Abang tidak berpikir untuk mencoba kemarin di jalur independen? Kan Abang tadi sudah mengawalinya dengan kedekatan hubungan Abang dengan beberapa masyarakat dan sebagainya. Kalau saya sih, demokrasi itu tetap harus berlandaskan partai, Bang. Partai. Iya. Kalau bukan karena Bang Coco tidak confidence dengan independen? Bukan, Bang. Saya memang melihat sebuah demokrasi itu ya partai, Bang, bukan independen. Walaupun misal ada sebagian beberapa orang memang yang meliriknya ya menganggap partai itu tidak perlu atau tidak penting bagi mereka. Tapi bagi saya itu sebuah pembangunan daerah itu memang
turut peran partai itu harus ada, Bang, dan besar itu. Nah, makanya saya ikut lewat jalur partai. Itu dia. Bagaimana Bang sejauh ini komunikasi Saya politik? untuk komunikasi politik saya memang sudah daftar di 2 partai, Partai Bang. politik. Ya, partai politik. Lewat Gerindra sudah, dan lewat Partai Golkar juga sudah. Dan saya juga sudah mengembalikan Kedua-duanya. Kalau tahapan kemarin kan kita kan pengambilan berkas tuh. Betul. Di Partai Gerindra itu saya orang yang pertama mengembalikan berkas. Artinya kan saya pasti serius, Bang. Betul. Itu menunjukkan keseriusan ya. Itu menunjukkan serius, Bang. Yang ambil dulu Golkar dulu atau Gerindra dulu? Gerindra. Mengambil. Gerindra saya pertama ngambil. Mengembalikan juga pertama. Pertama Gerindra, baru Golkar. Golkar sudah diambil, sudah dikembalikan belum? Sudah saya ambil dan sudah saya kembalikan kemarin, Bang. Artinya saya sudah siap untuk bertarung di sini. Dan saya orang nomor 2 atau nomor 1 juga di Golkar tuh yang mengembalikan berkas formulir yang saya ambil. Pengen jadi orang yang pertama di Gerindra? Kalau dibilang orang yang pertama, saya orang nomor 2 aja, Bang. Orang nomor 2. Tapi serius di Gerindra? Serius, Bang. Serius Gerindra apa Golkar? Gerindra, Bang. Ya semua kan kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Tapi kan berdua. Iya, lewat Sementara mana? pintu-pintu partai politik lainnya juga terbuka sebenarnya. Terbuka. Bagaimana betul. Bang Coco melihat itu? Kalau saya sih ya Gerindra kan partai besar, Golkar juga partai besar, begitu juga dengan partai-partai lainnya. Ya kembali lagi sih saya sih berpikir bahwa saya nggak mau terlalu ambisius untuk apa kata orang ya, rakus lah ya untuk mengambil semua partai gitu. Nah, tapi ya saya tekankan bahwa saya maju dari 2 partai atau 1 partai tersebut yang bisa mengusung saya, dan saya pasti akan mengabdi untuk itu. Pastinya kan Bang Coco juga punya kalkulasi sendiri kan, seperti apa kenapa kemudian lebih mendominasi di Gerindra dan Golkar, sementara partai lain bukan tidak diambil tapi punya perhitungan-perhitungan tersendiri. Nah, sampai sejauh ini bagaimana komunikasi dengan 2 partai ini? Komunikasi dengan 2 partai ini baik, Bang. Dan mereka berharap memang ya mereka bahwa saya yang akan mewakili dari partai mereka tersebut. Nah, komunikasi saya kemarin pas pengembalian sangat antusias juga waktu saat kita sesi wawancara ya. Dan mereka hanya bilang sama saya, harapan kami sih besar sebenarnya, cuman ini kan akan dikembalikan lagi nanti ke tingkat DPD. Ya, Nah, ke provinsi baru ke pusat ya, gitu ya. mudah-mudahan ya memang kalau langkah Abang ini langkah yang memang diberkati untuk Kabupaten Bangka, maka tidak ada yang mustahil. Dari 2 partai politik ini, mana kans yang Saat ini Gerindra, Bang. Gerindra? Iya. Saat ini Gerindra. Lebih hangat di Gerindra? Lebih hangat di Gerindra bisa dikatakan karena memang latar belakang saya kan dari partai PSI. Oke, beririsan langsung. PSI memang kita ya ke arah Gerindra, Pak. Mantap. Tapi selain itu, Oke. yang dilakukan selama ini tentu kan banyak hal. Partai politik juga pasti akan melihat Menyaring, ya. track record, ya kan, sepak terjang seorang Bang Coco di lapangan seperti apa. Nah, yang dilakukan untuk kemudian membangun kepercayaan itu, citra baik itu, apa yang dilakukan sejauh ini? Sejauh ini saya sih selalu turun ke lapangan sih ya. Soal saya memang suka orangnya bermusyawarah. Dan saya pun selama di dunia politik, di dunia ormas, baik pun keagamaan, saya membangun itu sesuatu terobosan buat mereka bahwa ada sesuatu yang harus kita ciptakan, Bang. Nah, sehingga ya yang saya lakukan itu ya melangkah dengan iman aja. Melangkah dengan iman. Kalau kemudian kan di pilkada ulang ini jauh berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya, oke. Banyak nama-nama lain bermunculan. Ya kan? Mereka ada yang memang menawarkan A, menawarkan B. Ya kan? Mengaku sudah dekat A, sudah dekat B. Nah, seorang Bang Coco melihat ini bagaimana? Dinamika ini. Saya itu seorang pejuang, Bang.
Marketing itu pejuang. Jadi Jadi nggak ada berpengaruh nih? nggak ada Atau pengaruh. justru asik-asik aja? Asik aja. Ya kita nikmatin itu, saya jalanin Bang, saya nikmatin. Karena kenapa? Kalau dengan alasan itu saya harus down, saya bukan seorang petarung dong Bang. Kan ada yang muncul, oh ini udah punya nama besar, kata si Nggak A, kata masalah. si B, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru saya ingin mendekatkan diri juga sama mereka. Saya ingin juga ada dalam ruang lingkup mereka. Sehingga apa ya, walaupun nanti suatu saat saya tidak diusung oleh partai tersebut, paling tidak aspirasi saya yang selama ini yang mau saya majukan buat Kabupaten Bangka, bisa saya sampaikan melalui mereka. Ada yang melirik atau sudah abang lirik kah? Tokoh sejauh ini? Saat ini memang saya sudah ada yang saya lirik, Bang. Sudah ada yang saya lirik. Ya, dan yang melirik pun sudah ada. Baik. Cuman ya Inisial. ya kita tetap harus berjalan aja, Bang. Sudah ada yang dilirik dan sudah ada yang melirik. Melirik. Oke, sudah ada yang melirik dan sudah ada yang dilirik. Incumbent melirik nggak? Ada. Ada juga. Sudah seintens apa komunikasi, Bang? Saat ini ya kita silaturahmi aja jalan, komunikasi, lihat perkembangan peta politik juga, lihat situasi di lapangan juga. Sebatas itu masih Bang, sambil ngobrol, kita ngopi ya, sering soal komunikasi. Sehingga nanti mengkerucut suatu titik maju bersama. Seberapa yakin Bang Coco akan mendapatkan tiket dari partai politik yang abang incar? 99%. 99%. 99%. Wow. Wow. Ini yang senada dengan warna kemeja atau dengan warna sepatu? Warna kemeja saya ini Bang, sebenarnya ya saat ini memang hari Kamis Putih. Oh, gitu Jadi ya? saya juga sambil mengucapkan Tetap ada juga, pembelaannya ya. gitu ya. Iya. Tapi ini pas loh. Kalau kita bicara ngobrol dari tadi, kan Iya. emang cuma dua warna yang disebutkan. Iya. Golkar dan Gerindra. Iya. Gerindra selalu terdepan di atas kemeja. Cuman yang kuning di bawah. Masih Lobbynya masih proses. jalan, ya? Masih jalan, Pak. Berarti masih di bawah 50% yang ini. Yang 99% yang putih berarti ya. Tetap kembali kepada yang di atas sih. Tetap Bang. kembali yang di atas. Ya. Tapi sejauh ini intensitas sudah semakin meningkat kali ya. Karena kan waktunya juga sudah semakin dekat. Ya. Sudah semakin apa ya? Kalau mungkin partai politik kan punya mekanisme sendiri. Mereka survei dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya cuma menegaskan sejauh ini kalau persentase tadi sudah 99, yakin banget bahwa tiket itu akan dibagi ke Yakin. Bang Coco? Yakin, Bang. Segala sesuatu yang kita langkah, yang kita memulai dengan langkah itu harus kita yakinin, Bang. Sehingga tidak ada keraguan untuk melangkah. Kenapa partai politik harus memberikan tiket itu ke Bang Coco? Karena saya rasa saya orang yang tepat bagi mereka. Apa yang Yang ditawarkan? memiliki semangat jiwa juangnya. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan partai politik buat Bang saya atau Coco saya untuk partai politik, meyakinkan partai politik bahwa saya layak menerima tiket itu. saya bisa berkata bahwa dengan memilih saya Kabupaten Bangka itu akan jauh lebih baik lagi. Dan kita bisa bersama-sama bergerak sama-sama, maju sama-sama untuk memajukan Kabupaten Bangka lebih berjaya. Beda ya. Kalau udah belasan tahun, puluhan tahun jadi marketing yang beda ya. Intinya Bang, berkarya sama-sama, Ya, maju sama-sama, ya kan? Ya demi apa? Demi Kabupaten Bangka lebih berjaya, Bang. masih baru berpegang teguh dengan isu kedaerahan kah? 1, 2, 3 orang pasti ada. Yang namanya politik kan dinamis. Ada Betul. yang suka, ada yang tidak suka. Tapi ya di satu sisi kita sebagai calon ya harus menanggapi itu dengan positif, Bang. Politik ya begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Serunya di situ. Serunya di situ. Sendinya kan di situ. Intinya kita melangkah, kita tunjukkan yang terbaik dengan janji kita yang terbaik, sehingga apa? Semua terpatahkan oleh itu. Baik, Bang, dari dua partai politik
yang memang sejauh ini sudah mungkin saya pikir intensitasnya pasti jauh lebih tinggi ya. Nah, ada tidak partai politik lain yang sejauh ini juga baik Bang Coco ataupun partai politik yang juga mencoba intens dengan Abang? Ada beberapa partai politik juga. Kemarin memang mereka ada mengundang saya beberapa kali memang untuk mendaftarkan diri. Cuma ya kembali lagi di awal tadi, saya memang orang yang terlalu ambisi untuk mengambil semua partai. Saya rasa partai yang saya lamar itu udah cukup besar dan mampu ya, memumpuni untuk mendorong saya untuk maju. Jadi cukup di dua ini? Dengan segala konsekuensinya? Semua konsekuensinya. Walaupun kemungkinan 0,1% tadi juga bisa saja Tidak terwujud. masalah. Sehingga tadi yang seperti yang saya sampaikan, jika saya pun nanti tidak terpilih Ya. atau tidak dipinang, saya ingin membaur juga dengan orang yang ternama tadi. Sehingga Oke. apa? Aspirasi masyarakat yang saya terima selama ini bisa saya sampaikan ke beliau. Sehingga semua bersinergi, Bang. Politik itu kan tidak harus bermusuhan. Siapapun pejabatnya yang akan terpilih nanti, yuk kalau memang saya memiliki ambisi untuk membangun Kabupaten Bangka, siapapun pemimpinnya, ya saya tetap akan membantu beliau untuk membangun Bangka. Bukan berarti saya harus lepas dari mereka. Tidak, saya tetap harus ikut. Dari semua kandidat yang ada, yang menurut Bang Coco ideal bersama Bang Coco membangun Bangka? Sebutin ini. Ya iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Sama-sama. Ya tokoh-tokoh. Dari semua yang sudah ada ya. Ya kemarin memang, wah ini kemarin memang saya udah sowan ke Bang Rustam. Oke. Karena memang beliau juga Rustam Jasli? Jasli, ya. Beliau memang juga seorang politikus yang cukup senior bagi saya, dan saya juga udah beberapa kali sowan ke beliau juga, sehingga ya kalaupun Tuhan mengizinkan, sebenarnya saya pun pengen dengan beliau. Oke. Beliau Bang Rustam. Selain Bang Rustam, Saya serahkan ke partai. kembalikan ke partai. Berarti intensitasnya lebih personal ke Bang Rustam ya. Boleh juga ya. Bang Rustam ini ya newcomer, tapi sudah banyak berebut. Ya, isunya demikian. Tetapi hari ini apa yang disampaikan oleh Bang Coco ya senada dengan apa yang beredar. Itu ya. Gitu. Ya karena memang Bangka ini memang harus tampil orang-orang baru, Bang. Harus tampil orang-orang baru. Sehingga demokrasi itu berwarna. Termasuk Bang Jojo. Termasuk Gairah saya. baru, semangat Termasuk baru, semangat baru, energi baru. energi baru, muda, mapan ya kan, berprestasi, Lengkap nih jadinya. lengkap semuanya kita, Bang. Muda, mapan, berprestasi, energik, siap turun ke lapangan. Siap. Kenapa kita jadi visi dan misi ini? Enggak, kalau muda memang kan kita kan milenial nih. Betul. Artinya ya lebih gesit lah. Lebih cepat beradaptasi dengan energi muda. Ya, dan wawasan-wawasan pun saya rasa ya bisa dikasih lah peluang buat anak-anak muda untuk membangun daerah. Luar biasa ini. Baik, Bang, itu kita soal bagaimana Abang berkomunikasi politik. Saya yakin perjalanan belum selesai. Proses masih terus berjalan. Ya. Kalau kemudian saya bertanya ke Abang, sebagai kandidat, bakal calon wakil lah. Saya langsung begitu karena Abang sudah mengklaim diri untuk wakil. Apa catatannya untuk Kabupaten Bangka sejauh ini? Atau pertanyaannya adalah, Abang melihat Kabupaten Bangka sekarang sudah Bangka banget atau justru masih banyak yang harus dibenahi? Kalau dibilang Bangka banget sih, memang Kabupaten Bangka ini kan ya kita lihat sendiri, bukan cuma saya, semua orang pun pasti dapat menilai. Artinya saat ini memang bagus, Bang, tapi belum cukup bagus. Masih banyak memang yang harus kita benahi, baik dari ya infrastruktur jalan, baik dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, itu banyak, Bang. Sehingga wajah Kabupaten Bangka ini jika itu memang sudah berjalan dengan baik, itu pasti cantik, Bang. Cantik. Iya. Dalam
bayangan atau mimpinya seorang Bang Coco, Bangka itu mestinya seperti apa? Bayangan saya itu Bangka itu sebenarnya seharusnya ya itu sudah harus seperti kota-kota besar di tempat yang lainnya, di mana memang saatnya memang ada mall, pusat-pusat perbelanjaan yang mewah. Terus tempat-tempat wisatanya memang udah dilirik beberapa wisatawan dari luar. Kuliner-kulinernya juga udah dilirik juga dari tingkat wisatawan. Sehingga ya bisa membangun pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bangka, Bang. Dan juga ya anak-anak mudanya, milenialnya juga ya kita terus harus merangkul mereka, Bang. Sehingga mereka memiliki ya jiwa juang, pede ya. Itu harus kita rangkul semua sehingga anak muda Kabupaten Bangka ini ya bisa melirik membangun bersama Kabupaten Bangka ini. Sejauh ini belum Abang lihat? Masih belum terkomunikasi dengan baik? Ada, tapi ya belum terlalu baik, Bang. Buktinya kan masih banyak yang merantau. Lalu ya banyak yang merantau, mereka pulang pun atau membawa visi misi untuk membangun pun. Jadi seperti jadi nanti takutnya jadi kota tua, Bang. Pergi akhirnya tertinggal. Nah, itu kita nggak mau. Makanya kita ya harus membenahi Kabupaten Bangka ini lebih baik lagi sehingga ya kalau ada pun nanti masyarakat atau kalangan anak-anak muda yang sudah merantau keluar bisa pulang membawa pengalaman mereka yang di luar untuk membangun kabupaten. Kan Abang melihat sendiri ya, kalau situasi sekarang, situasi dan kondisinya, ekonomi menjadi problematika yang Ya, berada di posisi paling atas. Nah, kalau Bang Coco melihat, bagaimana cara mengatasi perekonomian yang saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk Kabupaten Bangka misalnya? kalau saya sih karena memang basic saya dari marketing sih sebenarnya dengan kondisi saat ini saya cuma menghimbau sih buat masyarakat Kabupaten Bangka menahan diri untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, yang tidak terlalu perlu. Nah, yuk kita apa yang harus kita benahin dalam hidup kita, dalam diri kita, usaha apa yang harus kita kembangkan lagi. Gak apa-apa, nanti ya ke pemerintah aja, sektor apa yang harus kita benahin. Nah, modelnya seperti apa? Lalu perannya pemerintah ini terhadap masyarakat ini seperti apa? Sehingga sinkronisasi, Bang. Itu akan bisa maju bersama. Oke. Jadi untuk sementara kita menahan diri dulu, seperlunya saja. Seperlunya saja, Bang. Kalau kita kebutuhan itu dengan kondisi saat ini dengan ego kita, Bang, saya rasa kita tidak akan pernah bisa berkembang. Iya, tidak akan bisa berkembang. Lalu sektor apa yang masih sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Bangka? Menurut Bang Coco? Pariwisata sama kuliner. Kalau perkebunan kita udah lihat memang udah marak, Bang ya. Betul. Nah, namun untuk wisata, kuliner pun belum terlalu dilirik semua orang. Nah, ini yang harus kita kembangkan lagi. Potensi itu besar. Potensi itu besar, Bang. Potensi itu besar. Di Bangka memiliki banyak sekali potensi alam, potensi kuliner, Banyak. ya kan, potensi histori, sejarah Ya. yang luar biasa yang memang kalau dikemas dengan baik mungkin ini berjadi nilai jual yang Betul. Nah, ya saya juga menghimbau juga buat anak-anak muda milenial di sana yang memang bisa membantu Kabupaten Bangka untuk dikenal oleh kalangan di luar sana. Ya nggak apa-apa. Yuk posting tempat-tempat wisata. Yuk kita guide beberapa dari instansi-instansi mana yang bisa mengembangkan para wisata tersebut. Sehingga kan bisa familiar dan bisa mengundang orang luar untuk datang. Tetap perannya masyarakat dan kaum muda Gen Z itu sangat dibutuhkan, Bang. di era sekarang apalagi Iya. digitalisasi, Digitalisasi. semuanya harus Iya, dikembangkan. karena ya kaum Z semua pasti 99% bahkan 100% pun pasti digitalisasi, Bang. Ya kan? Semua kan ada di genggaman sekarang. Dengan kenapa kita harus berambisi untuk keluar mencari sebuah pekerjaan yang lebih mapan. Sementara sebenarnya di tempat kita sendiri itu kaya, Bang. Kaya kalau Bangka itu sangat kaya sebenarnya. kaya, Bang.
Ya tinggal itu dia tadi. Ya kita harus berbenah itu ya dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Sehingga nanti jika saya memang terpilih dan amanah, saya akan tetap merangkul semua kaum milenial, Gen Z itu, yuk apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan ide-ide mereka. Nah di situ peran kami pemerintah itu mensupport mereka, mensupport apa yang harus kita buat. Demi apa? Ya demi kampung sendiri, Bang. Oke. Kalau sektor pertambangan, Abang Per- melihatnya Pertambangan saat ini sih kalau saya sih cukup lah, Bang ya. Karena cukup memang di samping itu juga ya cukup diteruskan atau cukup dihentikan? dihentikan kalau bagi saya sih, Bang. Ya, karena kenapa ya? Kita lihat saat ini ya kalau ada pun pertambangan yang belum direklamasi itu kan feedbacknya kan buat masyarakat atau buat generasi berikutnya. Nah, sehingga saya pun nanti sebenarnya ya menginginkan ya yang ditumbuhkan itu adalah dari para wisatanya dengan UMKM yang ada di Bangka, Bang. Kalau tambang sih saya rasa cukup lah, Bang ya. Karena memang selama ini dan saat ini memang udah dinikmati semua masyarakat Kabupaten Bangka. Apa solusinya kalau pertambangan kemudian tidak? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Solusi dari kita itu, Bang, yuk sama-sama maju kita sama-sama, berkarya kita sama-sama, bergerak kita sama-sama, membangun Kabupaten Bangka ini lebih berjaya. Artinya, di suatu daerah ini, apa yang wajib atau apa yang ada, itu yang harus kita kembangkan, Bang. Saya doyan kuliner, dan kuliner Bangka ini layak, Bang, untuk dipublikasikan, dan layak juga untuk kita hidangkan buat para pengunjung, para wisata yang datang ke Bang Coco yakin Bangka. nggak bahwa Bangka bisa bebas dari tambang? Kalau kita bergerak sama-sama, maju sama-sama untuk memikirkan nasib di ke depan, bisa, Bang. Asal jangan memikirkan ego saat ini, sendiri saat ini. Nah, itu dia. Makanya peran pemerintah itu tetap merangkul sih, Bang. Sehingga saya sendiri tidak bisa membawakan visi misi saya sendiri tanpa peran dari masyarakat. Kalau pertanyaannya kemudian pemerintah harus merangkul, kita berasumsi kan begitu, pemerintah harus merangkul, tapi apa solusi yang ditawarkan untuk alternatif dari pertambangan? Solusi yang saya tawarkan buat masyarakat di Bangka ya, saya akan memberikan modal buat masyarakat setempat yang memang mereka itu memiliki keterampilan masing-masing di bidang apapun. Kita buat nanti pelatihan-pelatihannya. Tugas kami adalah pemerintah yang mengundang investor itu, mengundang para wisata itu untuk datang. Itu tugas kita. Sehingga apa? Tersaji semua, Bang. Sehingga nama Bangka pun terkenal. Sebenarnya nama Bangka ini pun udah terkenal di mana-mana, Bang. Betul. Cuman kita belum bisa menyajikan. Kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk para wisata yang datang ke sini. Kalau tata kota, Bang, Pangkal Kalau Kabupaten tata Bangka. kota Kabupaten Bangka banyak, Bang, yang harus dibenahi. Sebenarnya ya seperti trotoar-trotoar yang saat ini memang itu kan ada trotoar yang lama yang memang harus dibenahin lagi. Untuk di sudut-sudut kotanya juga perlu juga penerangan lampu, atau ya kita buat taman yang udah memang selayaknya harus di-upgrade dengan zaman sekarang, ya kita upgrade. Sehingga Kabupaten Bangka ini tidak tertinggal dengan kota-kota yang lain. Peran siapa? Ya tetap peran pemerintah dan masyarakat. Baik. Bangka ini kan sebenarnya adalah kota yang terkategori kota sedang ke kecil yang sangat identik dengan kebersihan. Adipura kan luar biasa. Nah, Iya. Abang melihat bersih, tertata ini bagaimana nanti ke depannya? Apakah ini juga akan menjadi prioritas? Kalau dari saya tentu harus prioritas, Bang. Wajah kota itu tetap harus kita benahi. Kita tidak boleh membenahi para wisatanya seperti apa, namun di kota kita pembangunan dan tata kotanya carut marut. Dan itu memang kita harus benahin semua, Bang. Yang sudah bagus saat ini kita tingkatkan lagi. Bila penting ya taman-taman yang memang saat ini notabene-nya sudah terbengkalai, ya di zaman sekarang modelnya seperti apa, kita ikuti modelnya. Dan itu pun perannya kaum Z nanti, milenial nanti yang kita rangkul untuk membangun itu.
Luar biasa loh Bang Joco ini. Memang latihan selama di dunia marketing ini membuat dia paham betul bagaimana caranya menyampaikan aspirasi. Baik Bang Koko, perjalanan masih panjang. Kita tidak tahu soal itu. Tapi saya kemudian mau di ujung mau menyampaikan kalau 1 sampai 100 Bang Koko berada di angka berapa untuk maju ini? 8 sampai 9. 80-90. Sangat serius. Serius. Dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya, Bang. Baik. Semua kita melangkah itu harus tahu konsekuensinya seperti apa. Sehingga kelak suatu saat pun seperti apa, ya kita tidak boleh menyesal itu. Kita tetap harus melangkah. Tapi Abang yakin, karena belajar dari yang sebelum-sebelumnya, partai politik diborong. Abang yakinkah di kontestasi ini tidak akan terjadi pemborongan partai politik kembali? Kalau ada nanti hal begitu, itu bukan sebuah pesta demokrasi, Bang. Dan saya pun tidak setuju dengan hal begitu. Demokrasi itu harus benar-benar dimiliki oleh masyarakat. Apa upaya yang Abang lakukan untuk menahan itu? Upaya yang saya lakukan, tetap kita harus konsisten dengan partai yang mengusung kita, Bang. Dan berikan juga peluang buat yang lain untuk diusung oleh partai yang lain. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga semakin banyak petarung, masyarakat semakin menikmati pesta demokrasi yang sebenarnya. Oke. Tapi sekali lagi, apakah Bang Coco yakin bahwa di kontestasi ini, ulang ini, tidak akan ada lagi kejadian serupa memborong partai politik? Yakin. Jika ada pun satu kandidat yang memborong semua partai, saya orang terdepan yang akan maju untuk mentiadakan hal begitu. Mentiadakan hal itu? Bagaimana bisa? Bisa. Kita punya beberapa masyarakat yang memang menginginkan pesta demokrasi. Kan opsi kebijakan itu ada di partai politik. Walaupun kebijakan di partai politik, dan itu tidak relevan buat pesta demokrasi. Dan Abang lebih menyukai semakin banyak calon, semakin terasa demokrasinya. Semakin terasa demokrasinya, pesta demokrasinya. Semakin sedikit, bukan sebuah demokrasi, Bang, kalau menurut saya. Dan kalau hitung-hitungan kalkulasi politik, seorang Bang Coco dapat tiket nih, kita asumsikan begitu, kita berandai-andai dapat tiket nih. Bang Coco lebih ideal atau optimis yakin bisa menang itu ditarung dengan berapa pasangan calon? 4. Dengan syarat incumbent juga ikut? Ikut. Tidak apa masalah? Tidak masalah. Walaupun incumbent di atas kertas juga masih lumayan tinggi popularitasnya? Tidak masalah, Bang. Kembali lagi, kita demokrasi. 4 pasangan calon? 4 pasangan calon. Siap bertarung? Siap bertarung. Siap bertarung, Bang. Semakin banyak kita 4 orang. Nah, kalau kita ada 4 orang kan masyarakat kan 4 paslon ya, enak pilihannya. Iya, pilihannya enak. Sehingga dari 4 paslon ini pun bisa memaparkan apa visi misi mereka semuanya. Sehingga masyarakat pun bisa memilih. Tapi kalau cuma ada 1 paslon, visi misi mereka hanya cuma 1. Kalau masyarakat tidak puas dengan visi misi yang disampaikan oleh paslon tersebut, mungkin masyarakat tidak akan memilih. Dan lebih mending memilih tinggal di rumah daripada pergi ke TPS untuk nyoblos. Karena mungkin masyarakat merasa, buat apa? Lalu bagaimana Abang menyikapi isu soal money politik? Kalau saya menyikapi itu ya, itu kan memang udah dari dulu sih, Bang. Udah dari dulu? Udah dari dulu. Menurut Bang Coco itu udah dari dulu? Sebelum kita lahir. Bukan hal-hal yang tabu lagi itu ya? Bukan sudah hal menjadi yang tabu, sebuah kenyataan? Iya. Sudah menjadi sebuah kenyataan. Jadi ya kita Apa itu juga jadi bagian dari strategi seorang Bang Coco nanti? Nah, tidak. Saya pingin pemilihan kali ini jujur, transparan, dan tidak ada manipulasi. Termasuk saya tidak akan menggunakan itu, Bang. Karena kita beradu program, beradu visi misi, program lebih bagus, ide. Bang. Iya, ketika saya melakukan hal itu, Bang, maka ada yang namanya ambisius saya untuk mengembalikan itu, Bang.
Dan itulah yang terjadi saat ini, sehingga mungkin suatu daerah itu tidak maju, tidak berkembang. Intinya saya ingin maju, mengabdi, memberikan diri saya, hidup saya, visi misi saya buat masyarakat Kabupaten Bangka. Dengan Bang melihat hati. masyarakat Kabupaten Bangka masih sangat cerdas untuk tidak tergiur dengan hal-hal itu. Masih cerdas. Asal kita memang memaparkan dan turun ke lapangan, menyampaikan dan merangkul mereka dengan visi misi yang kita akan berikan buat mereka. Saya rasa bisa sih, Bang. Sepertinya Money seru ya. politik itu kan bagi paslon memang yang takut akan kalah, Bang, sebenarnya. Walaupun mereka beralibi itu adalah bagian dari strategi Walaupun, di last minute. tapi mereka takut kalah, Bang, sebenarnya. Sebenarnya itu takut kalah ya. Takut kalah. Dan buat apa kita melakukan hal seperti itu? Kita punya iman, kita punya Tuhan. Kalau kita mau melakukan hal seperti itu, buat apa kita berdoa untuk menang, Bang? Kita berdoa untuk menang karena kita jujur dan bersih. Sehingga apa? Semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau kita melakukan hal politik, lalu kita berdoa, apa yang diberkati dari situ, Bang? Nggak usah berdoa pun pasti menang, Bang. Ya. Iya. Tapi tentu tidak berkah kali ya. Jalannya pasti sendat-sendat nanti. Itu yang membuat sebuah kabupaten, sebuah kota itu tidak maju. Iya kan? Dan itu dipastikan tidak akan diambil oleh Bang Coco. Style-style begitu. Pemilihan kali ini, pemilihan setiap demokrasi itu adalah, yang pemenangnya itu adalah rakyat, Bang. Bukan kita. Yang benar-benar pilihan rakyat. Iya. Pemimpin-pemimpin yang memang punya ide dan gagasan yang disupport, didukung oleh rakyat. Kalau suatu daerah itu sudah lama tidak berkembang dengan hal politik begitu, apakah mereka harus membiarkan daerahnya tetap akan begitu? Tentu bukan. Ya kan? Tentu bukan, Bang. Ya pasti kita mengeluarkan sesuatu yang kita berikan, kita harus memikirkan untuk feedback baliknya buat saya, kan gitu, Bang. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Sehingga apa? 5 tahun memimpin mikirin balikin. Pembangunan nggak jalan, Bang. Dan saya ingin maju bersih. Semua saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jika misalnya itu jalan yang diberikan buat saya untuk membangun kabupaten tersebut, kita jalankan, Bang. Jadi itu tagline-nya. Maju bersih, transparansi. Iya. Apa saya yang buat jadi? Baik. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang Coco clear ya. Clear, Bang Coco Bang. siap secara Siap. visi dan misi Mohon itu siap. doa dan restunya, dukungannya buat semua masyarakat Kabupaten Bangka. Tinggal bagaimana kemudian Bang Coco memastikan langkah ini, karena tiketnya tidak gratis. Tiketnya butuh perjuangan. Tiketnya butuh semangat yang tidak kendur. Tapi saya yakin Bang Coco punya strategi tersendiri untuk itu. Tinggal dijalankan. Kami menunggu kabar baiknya. Siap. Kapan itu nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Siap. Sebelum saya akhiri, saya pengen Bang Coco memberikan quote-quote menarik menjelang Pilkada 2025, tepatnya 27 Agustus mendatang. Silakan Bang Coco. Buat seluruh masyarakat Kabupaten Bangka, mari, yuk kita pucak Bangka semakin berjaya dengan yuk kita bergerak sama-sama, maju sama-sama, berkarya sama-sama, sehingga menuju Bangka lebih berjaya. Terima kasih. Wish. Kita pucak Bangka lebih maju, lebih berjaya. Semuanya dilakukan bersama-sama. Udah cocok belum? Bukan saya yang menilai, Anda. Ya kan, Anda semua. Tapi belum waktunya. Biarkan beliau berjuang dulu mendapatkan tiketnya. Setelah itu baru mereka beliau berjuang untuk yang lainnya. Saya Edi pamit undur diri. Terima Siap. kasih. Jangan lupa saksikan terus Dialog Orang Tengah di dialog-dialog berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bang Coco ya. Terima kasih, Bang. Sukses selalu ya. Amin. Dan bye.